Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah menginjak minggu terakhir bulan Agustus 2024. Namun di sana-sini masih terlihat kegembiraan masyarakat menyambut perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kita semua telah menyaksikan dari layar televisi atau dari handphone kita masing-masing pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Begitu euforianya warga masyarakat, bangga sekaligus haru menonton kirap pemindahan duplikat bendera pusaka dari Monas menuju Istana Negara IKN. Jemaat sekalian, berkenaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan ini, saya akan pilih nas Alkitab untuk kita renungkan dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Renungan saat ini saya beri judul Kemerdekaan Sejati dalam Kristus. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah momen bersejarah yang selalu kita peringati setiap tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah bertahun-tahun hidup di bawah penjajahan. Khususnya di bulan Agustus ini adalah hari di mana kita merayakan kebebasan dari belenggu penindasan. Sekaligus kita juga merenungkan apa arti kemerdekaan bagi kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi yang beriman. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kita biasanya memikirkan kebebasan dari penjajahan atau penindasan. Namun ada kemerdekaan yang lebih dalam dan lebih penting dari sekedar kebebasan nasional, yaitu kemerdekaan rohani yang kita miliki dalam Kristus. Pada Galatia 5 ayat yang pertama ini, Paulus menegaskan bahwa Kristus telah memerdekakan kita agar kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang dimaksud Paulus di sini adalah kebebasan dari dosa, dari hukum Taurat, dan segala perhambaan spiritual yang membelenggu kita. Sama seperti para pahlawan bangsa kita yang berjuang untuk membebaskan kita dari penjajahan, Yesus Kristus juga telah berkorban untuk membebaskan kita dari kuk perhambaan dosa. Setelah kita merdeka, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Paulus mengingatkan kita untuk berdiri teguh dan tidak lagi membiarkan diri kita dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus bukanlah kebebasan untuk hidup semaunya, tetapi kebebasan untuk hidup dalam kasih dan melayani satu sama yang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada hari kemerdekaan tahun ini, mari kita merenungkan kembali bagaimana kita dapat menggunakan kemerdekaan itu, baik sebagai warga negara maupun sebagai anak-anak Allah, untuk melayani sesama dengan kasih. Seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa, kita juga dipanggil untuk berkorban dalam melayani sesama dan menjalankan kehendak Allah dalam hidup kita.
Sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur atas kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi lebih dari itu, marilah kita bersyukur atas kemerdekaan sejati yang kita miliki dalam Kristus. Kemerdekaan dari dosa, dari rasa takut, dan dari perhambaan spiritual. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan sepanjang hari ini. Dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, biarlah kami pribadi lepas pribadi diingatkan bahwa kemerdekaan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus, dan bahwa kami dipanggil untuk berdiri teguh dan tidak lagi terjerat dalam perbudakan dosa. Biarlah kami ya Tuhan mengisi kemerdekaan ini dengan hidup dalam kasih dan pelayanan, sebagai wujud syukur kami atas kemerdekaan yang telah diberikan. Saat ini sebelum kami tidur, kami mohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, baik yang disadari maupun yang tidak kami sadari. Biarlah kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok. Kami juga berdoa bagi keluarga dan orang-orang yang kami kasihi, bagi jemaat-Mu di GKI Galilea ini, dimanapun kami berada. Lindungilah kami semua dalam damai-Mu. Berikanlah ketenangan dan hati kami, dan jauhkanlah kami semua dari mara bahaya dan petaka. Ya Tuhan, berkatilah istirahat kami malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan tenang dan tidur yang berkualitas. Bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh segar dan jiwa yang baru untuk menjalani hari esok dengan penuh syukur. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!